Halo semua, perkenalkan nama saya Kenneth Luisio Wemai. Nomor pokok mahasiswa saya 12114201200116. Di sini saya akan menjelaskan tentang glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transport elektron, dan menghitung jumlah ATP yang dihasilkan. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan, yang merupakan serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Pada proses ini, terjadi pemecahan glukosa 6 atom karbon. Proses ini berlangsung di sitoplasma dalam dua reaksi endergonik atau membutuhkan ATP dan menghasilkan ATP. Pada tahap ini akan menghasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Asam pirufat yang dihasilkan akan digunakan sebagai bahan pada proses selanjutnya. Yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif biasa juga disebut sebagai reaksi antara, karena dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu siklus Krebs. Proses dekarboksilasi oksidatif berada pada mitokondria, tepatnya pada matriks mitokondria. Pada proses dekarboksilasi oksidatif, terjadi perubahan satu asam pirufat menjadi 1 asetil-CoA. Pada tahapan glikolisis sebelumnya, jumlah 1 senyawa glukosa akan menghasilkan 2 asam pirufat. Akibatnya, akan terbentuk pula 2 asetil-CoA. Proses ini juga membutuhkan koenzim A yang akan menghasilkan 2 NADH dari NADH+. Pada tahap ini, menghasilkan 2 NADH, 2 CO2, dan 2 asetil-CoA. 2 molekul asetil-CoA akan menuju tahapan berikutnya, yaitu tahap pada siklus Krebs. Yang ketiga, yaitu siklus Krebs. Siklus ini juga sering disebut sebagai daur asam sitrat, dikarenakan pada tahapan ini dihasilkan senyawa awal berupa asam sitrat. Tempat berlangsungnya tahapan siklus Krebs adalah di dalam matriks mitokondria. Hasil dari siklus Krebs ini adalah senyawa yang berfungsi sebagai penyedia kerangka karbon untuk sintesis senyawa lain, seperti 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP untuk setiap asam pirufat. Karena input substrat sebelumnya adalah 2 asetil-CoA, untuk setiap 1 molekul senyawa glukosa, maka hasil yang didapatkan dari siklus Krebs pada proses respirasi ini adalah 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Selanjutnya yang keempat, ada transport elektron. Transport elektron atau fosforilasi oksidatif adalah tahapan di mana terjadi pengubahan NADH dan FADH2 menjadi energi yang berbentuk ATP agar bisa digunakan oleh tubuh. Tempat berlangsungnya tahapan transport elektron berada di bagian mitokondria, tepatnya di dalam krista atau mitokondria. Untuk setiap 1 molekul NADH menghasilkan 3 ATP, dan setiap molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Lalu,
berapakah jumlah ATP yang dihasilkan? Diketahui, jumlah NADH yang dihasilkan dari tahap-tahap sebelumnya adalah pada proses glikolisis sebanyak 2 NADH, pada proses dekarboksilasi oksidatif sebanyak 2 NADH, dan siklus Krebs sebanyak 6 NADH. Dari proses sebelumnya, kita sudah mendapatkan 10 NADH. Karena satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP, maka total ATP yang didapat adalah 10 NADH kali 3 ATP sama dengan 30 ATP. Sedangkan jumlah FADH2 yang didapatkan dari proses siklus Krebs adalah 2 molekul FADH2. Jika satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP, maka total ATP yang kita dapatkan dari FADH2 adalah berjumlah 4 ATP. Jika menambahkan 4 ATP yang didapatkan dari proses glikolisis dan siklus Krebs, maka total ATP yang dihasilkan dalam proses respirasi aerob adalah 2 ATP tambah 2 ATP tambah 30 ATP ditambah dengan 4 ATP sama dengan 38 ATP. Namun, pada proses glikolisis terjadi proses perpindahan dari sitoplasma menuju proses selanjutnya, yaitu transport elektron, yang terjadi pada mitokondria. Proses perpindahan ini akan membutuhkan energi sebanyak 2 ATP, sehingga ATP bersih yang dihasilkan berjumlah 36 ATP. Jadi, dari 4 proses yang dilewati dalam respirasi aerob, kita akan mendapatkan hasil atau rumus berupa C6H12O6 ditambah CO2 menghasilkan 6CO2O ditambah dengan energi atau 38 ATP. Demikian materi yang saya jelaskan.